Oke, halo teman-teman. Pada video kali ini, aku akan memulai sebuah series yakni bernama React.js Basic. Pada seri kali ini, kita akan belajar bareng-bareng terkait dengan React.js Basic. Dan nanti harapannya di akhir video, kita akan membuat sebuah mini project untuk mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng. Jadi sebenarnya apa sih itu React.js? React.js itu adalah sebuah library yang diciptakan oleh Facebook pada 2013, yakni dipakai untuk membuat user interface yang reaktif gitu. Jadi, mengapa kita harus belajar React.js? Karena React.js ini sangat reaktif atau sangat efisien berkat adanya konsep yang namanya components. Yang sekarang rata-rata konsep dari components ini sudah ada di beberapa pemrograman yang lain seperti ada di Laravel juga. Di sini katanya create user interface from components gitu. Jadi salah satu keunggulannya React.js adalah karena dia berbasis components, jadi kita bisa membuatnya sekali dan bisa dipanggil di beberapa tempat berkali-kali gitu. Di sini dicontohkan seperti thumbnail, like button, kemudian video. Jadi di sini komponennya ada thumbnail, yakni yang berada di sini, thumbnail video, kemudian di sini ada like button, dan function ini juga bisa disebut sebagai komponen juga. Jadi, pada video kali ini kita nanti akan menggunakan Vite. Ada beberapa cara untuk menginstal React.js ya. Pada dokumentasi yang ada di React.js di sini, kemudian masuk ke bagian installation, di sini defaultnya menggunakan Next.js. Nanti mungkin kita bisa belajar Next.js di materi selanjutnya. Vite ini menggunakan sistem yang bernama SPA ya. Jadi SPA itu apa? SPA itu bisa disebut juga single page application. Jadi semua proses itu dilakukan di client atau dilakukan di browser penggunanya. Berbeda seperti lawan katanya dari SPA, yakni MPA atau multi page application. Itu semua prosesnya dilakukan di server. Jadi ketika melakukan pemindahan halaman, biasanya membutuhkan page reload. Pada video kali ini aku menggunakan Visual Studio Code untuk mempermudah kalian juga dalam melakukan coding React.js. Aku di sini menggunakan extension yang bernama ES7+. Nanti linknya akan aku sertakan di deskripsi. Kemudian aku juga menggunakan Prettier, yang di bagian Prettier ini opsional saja ya. Selanjutnya, di sini kalian juga membutuhkan yang bernama Node.js sebagai JavaScript runtime-nya. Kalian bisa install dengan mengakses nodejs.org, kemudian get Node.js. Jika menggunakan Node.js, di sini kalian bisa sesuaikan menggunakan OS apa dan nanti bisa di-download, kemudian di-install. Oke, bagaimana kalau kita mulai saja langsung? Di sini bisa diakses vite.dev, kemudian get started. Bisa kalian scroll ke bawah di bagian scaffolding sini, ada sebuah perintah untuk membuat project menggunakan Vite. Oke, bisa langsung aku praktekkan saja. Di sini aku akan buka terminal, kemudian tentukan mau ditaruh di mana projectnya. Setelah itu kalian bisa jalankan perintah berikut. npm create passive Vite latest. Di sini aku menggunakan latest, jadi nanti akan diinstalkan versi yang paling baru. Kemudian bisa di enter. Setelah itu akan ditanya project name-nya apa, bebas. Di sini aku akan namai React Basic. Kemudian di sini Vite itu sebenarnya mendukung beberapa framework atau library ya. Ini ada Vanilla, Vue, React, dan lain-lain. Di sini aku pilih React.js. Kemudian select variannya, karena di sini aku akan menggunakan JavaScript, jadi di sini aku pilih JavaScript terlebih dahulu. Kenapa menggunakan JavaScript? Karena menurutku JavaScript ini lebih mudah dipahami untuk pemula juga ya. Jadi di sini aku pakai JavaScript yang biasa. Di sini pilih no saja. Kemudian di sini bisa dipilih yes supaya langsung diinstalkan nanti. Bisa ditunggu. Jika tampilannya sudah seperti ini, sebenarnya di sini kalian bisa langsung buka di localhost ini 5173. Namun aku akan stop terlebih dahulu dengan cara Ctrl C. Karena di sini aku mau buka projectnya di VS Code terlebih dahulu, jadi aku masuk ke foldernya tadi. Bisa menggunakan CD atau change directory. Kemudian nama foldernya tadi apa? React Basic. Kemudian bisa di enter. Setelah masuk ke React Basic dengan tanda di sini sudah ada, bisa kalian ketik kode titik. Jika kalian menggunakan VS Code, maka langsung akan terbuka seperti ini. Di sini akan aku full screen. Jadi ini adalah penampilan awal dari project React.js. Di sini ada folder node modules yang berisi tentang semua package yang ada, termasuk dengan React.js-nya. Kemudian ada public dan ada src. Jadi di awal ini kalian bisa cuekin folder yang lain. Jadi semua core-nya itu ada di src sini. Kemudian masuk ke main.jsx. Jadi seperti ini cara membacanya ya teman-teman. Di sini katanya create root, document get element by ID, kemudian root, dan render. Apa yang mau di-render yakni app. Sebenarnya app ini bisa disebut juga sebagai components. Jadi app itu letaknya ada di sini, app.jsx, dan seperti ini. Kemudian ada pertanyaan,
root ini sebenarnya ada di mana? Root ini berada di dalam index.html. Jadi ketika kalian menggunakan feed, maka di sini hanya akan ada satu index.html karena tadi di awal kita nge-mention tentang single page application. Jadi sebenarnya HTML-nya itu cuma satu dan React.js-nya itu melakukan manipulasi DOM untuk melakukan ini semua. Jadi di sini kalian bisa lihat ada div ID-nya root, kemudian ada script yang tipenya modul, dia mengarah ke main.jsx di sebelah sini. Oke, aku bisa langsung lakukan previewnya. Bisa kalian buka di atas, di terminal, kemudian new terminal, akan terbuka terminalnya di bawah, kemudian npm run dev. Jika sudah ada tampilan seperti ini, kalian bisa buka dengan cara pencet Ctrl, kemudian diklik, maka akan ada tampilan seperti ini, feed plus React. Tampilan ini, jika kita pelajari strukturnya, ini berawal dari HTML, index.html, kemudian masuk ke main.jsx, setelah itu ada di app.jsx, di sebelah sini. Semua tampilannya sama persis seperti apa yang ada di dalam return-nya. Jadi kalau di React.js, tag kosong ini juga bisa disebut sebagai fragment. Kenapa harus ada fragment? Singkatnya seperti ini. Jadi, return ini hanya bisa melakukan render satu elemen saja di dalamnya. Di sini sebenarnya tidak harus fragment, di sini bisa div atau yang lain. Namun, diharuskan di dalam sini tuh hanya satu elemen saja. Jika di sini contohnya aku tambahin H1, pasti di sini akan ada error dan ada pesannya. JSX expression must be one parent element, seperti itu. Namun ketika kalian sudah membuat fragment, di sini bisa kalian isi div, kemudian contohnya H1 seperti itu. Hello world. Di sini aku isi hello world, kemudian bisa aku save, setelah itu bisa kembali ke browser. Maka dia langsung akan berubah, seperti itu. Kenapa dia langsung berubah tanpa di reload? Karena React.js di feed ini juga mendukung yang namanya hot reload. Jadi ketika kalian melakukan apapun di sini, contoh aku membuat div, lorem, aku save, kemudian kembali ke browser, maka langsung ada di sini. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, itu saja untuk video permulaan di React.js Basic ini. Semoga kalian tertarik, dan jika ada kurang atau ada yang perlu ditambahkan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih.